Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga perjumpaan kali ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan, diberi kemudahan dari segala urusan ibadahan dari Allah Subhanahu wa taala, urusan kehidupan, urusan keluarga, urusan bermasyarakat, urusan usaha, urusan rezeki, dan semoga semuanya dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tambah istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami mau melanjutkan dari pembahasan video tentang menuntut ilmu yang ada 6 syarat yang karena keadaan keterbatasan dari semuanya baru nyampe syarat yang ketiga, yaitu saya ulangi, siapapun yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, entah itu di kitab haji, madrasah maupun di pondok pesantren, semuanya akan menghasilkan hasil ilmu yang banyak, yang barokah, yang manfaat. Penting mau menjalankan semua syarat-syarat dari thalabul ilmi. Saya kutip sedikit, Allah tanulung ilma ila bisitatin sambi kangen majmui habi bayanin dukain wa hirswin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Kita ingatkan, siapapun yang thalabul ilmi dikatakan tidak akan menghasilkan ilmu yang banyak barokah dan manfaat kecuali mau menjalankan, mau mengikuti 6 syarat, yaitu pertama, orang ngaji, orang mondok, orang menuntut ilmu harus bersifat utamanya sifat tukain, harus limpat, memperhatikan semua pelajaran dari guru sehingga bisa memahami kandungan dari arti pelajaran tersebut atau maksud dari pelajaran tersebut. Yang kedua, hirswin, yaitu lubo atau cinta dengan pelajaran apapun yang diajarkan oleh guru kita, kita harus senang. Tidak boleh kita dalam hati kita, apalagi sampai kita malas, sebab kita pernah mengkaji, kita pernah belajar. Contoh, kita ngaji Quran, walaupun 1000 kali kita ngaji, tapi guru masih mengajarkan Al-Quran, kita harus tetap senang dengan Al-Quran tersebut. Karena itulah salah satu syarat mencapai atau menghasilkan ilmu yang banyak barokah dan manfaat. Yang ketiga, yaitu sabar. Orang haji untuk mencapai ilmu yang banyak barokah manfaat harus mempunyai sifat sabar. Sabar dari segala hal, dari segala permasalahan, dari segala keadaan. Entah itu urusan biaya, entah itu urusan teman, entah itu urusan ngaji, dari nulis, hafalan dan sebagainya. Bahkan sampai urusan guru. Kita sebagai murid, kita yang lagi thalabul ilmi harus mempunyai kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Gusti Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Yang keempat, untuk mencapai ilmu yang barokah, yang banyak dan manfaat, kita harus bulghatin, yaitu kita disadari atau tidak, kehidupan kita membutuhkan nutrisi, membutuhkan makan, membutuhkan kitab, membutuhkan buku, membutuhkan pulpen dan sebagainya, dan juga membutuhkan untuk jajan. Maka dari itu, syarat yang keempat untuk mencapai ilmu yang banyak barokah manfaat, yaitu adalah sangu atau biaya. Dan masalah biaya di sini perlu kita perhatikan, tidak asal biaya, tidak asal berupa uang, tapi kita sebagai orang tua
harus benar-benar berpikir dari mana, bagaimana, apa cara menghasilkan uang tersebut. Apakah sudah termasuk halal? Apakah sudah termasuk baik? Apakah sudah tidak melanggar dari aturan-aturan syariat Islam? Karena dalam hal biaya ini sangat pengaruh. Yang dimaksud biaya adalah biaya yang halal, biaya yang jauh dari keharaman, biaya yang jauh dari syubhat, biaya yang jauh dari hal-hal yang melanggar agama. Maka dari itu sebagai orang tua, anak kita ngaji, anak kita belajar, harus mendukung. Selain mendoakan, harus siap, harus selalu memperhatikan kebutuhan anak di pesantren atau di tempat ngaji. Ya entah itu aturan apapun, kita sebagai orang tua harus memberikan biaya. Tapi ingat, biaya yang halal yang nantinya akan menjadikan anak-anak kita yaitu bisa mempunyai ilmu yang banyak, yang barokah, yang manfaat. Amin. Yang kelima, irsadi ustadzin. Orang belajar ilmu bisa mencapai ilmu yang banyak dan manfaat itu harus mempunyai guru. Di sini bapak dan guru. Karena sudah terbawa oleh zaman, sudah waktunya, sudah zamannya. Sekarang banyak orang pintar cuman memakai Google, cuman memakai internet, cuman memakai buku, dia tidak memakai guru. Dia tidak pernah mengaji dengan guru, dia tidak pernah belajar dengan guru. Padahal aturan yang sudah ditentukan, apabila kami ilmu yang banyak barokah dan manfaat, itu harus pakai guru. Dan hal guru di sini juga kita diingatkan, siapapun yang mempelajari ilmu, siapapun yang belajar ilmu tanpa menggunakan guru atau tidak ada orang yang membimbingnya, disebut adalah gurunya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita dalam hal agama khususnya, dalam hal pembelajaran, dalam hal thalabul ilmi, yang pertama kita menjalani karena wajibnya thalabul ilmi. Yang seterusnya kita harus teliti lan hati-hati. Dengan siapa kita belajar dan bagaimana kita diajari oleh ilmu itu. Maka dari itu kita harus belajar dengan guru yang benar-benar mumpuni, guru-guru yang jelas memperjuangkan agama, guru-guru yang jelas berpikir bagaimana santri-santrinya ilmunya bermanfaat, bukan guru yang sifatnya bisnismen, bukan guru yang sifatnya demi keuntungan duniawi, tapi guru yang rela mengorbankan waktunya, bahkan mungkin keluarganya, bahkan mungkin harta bendanya untuk mensukseskan murid-muridnya. Dan insya Allah di situ sudah ada guru yang menurut pengalaman saya sendiri, yaitu bisa dibilang menjamin, yang penting manut nurut akan bermanfaat ilmunya. Dan yang keenam, syarat keenam, apabila kita kepengin mempunyai ilmu yang banyak barokah manfaat, yaitu harus tuli zamanin, harus dawa wektune, kudu suwe le ngaji, kudu suwe le mondok, lama waktunya. Ilmu tidak bisa dicapai dengan waktu yang sekejap. Ilmu tidak bisa hasil dengan waktu yang singkat. Makanya kalau orang bilang katanya 6 bulan ngaji bisa jadi wali, itu bohong. Karena pengalaman ngaji itu kalau baru setahun itu baru mau ngerasain gatal di kulit. Cara orang pondok itu baru mau budigen. Nanti 2 tahun 3 tahun baru tumbuh budik. Itu belum dapat apa-apa.
Makanya kalau di kurikulum Pondok Pesantren Kuno Yogyakarta itu ada ibtida, ada jurmiyah, ada sorof, ada alfiyah, ada wahab, ada mahari, bukhari, dan ihya ulumuddin. Kalau dihitung dari semuanya, itu membutuhkan untuk kurikulumnya saja membutuhkan waktu 8 tahun. Maka dari itu kita harus rela anak-anak kita belajar, anak-anak kita tholabul ilmi. Saya ingatkan sedikit, kenapa kita harus rela? Kita harus mengikhlaskan anak-anak kita belajar. Yang pertama untuk kemanfaatan dirinya, yang kedua untuk kemanfaatan keluarga, yang ketiga untuk kemanfaatan masyarakat insya Allah. Dalam kitab Jawahir disebutkan saat lu bubu tadaringangkum litakrobu atas kubu inayat dumu alitajmuda. Badai betah-betahkan kesusahan sebab pisah kalian kekasih pun. Orang mondok itu, orang belajar ilmu itu harus rela berpisah dengan keluarganya, dan keluarganya harus rela berpisah dengan anaknya. Di situ dikatakan watas kubuhan ayatumu alitaj muda, yang dengan perpisahan tersebut yaitu tidak akan selama-lamanya, tapi nanti akan kembali, nanti akan bertemu dengan waktu yang lebih lama daripada perpisahan tersebut. Maka dari itu, dengan anak kita ngaji, dengan anak kita tholabul ilmi, atau kita sendiri yang tholabul ilmi, kita bisa mengambil kesimpulan yang dari depan saya bilang, tidak menungsa itu tidak asal bisa dibilang itu canting jaling atau ini sudah nasibnya. Lebih tepatnya sudah berapa kuat, sudah berapa maksimal kita berusaha. Sebab ini salah satu jalan untuk mencapai ilmu yang barokah, ilmu yang banyak dan ilmu yang manfaat. Jadi siapapun yang menjalankan itu pasti akan terwujud, pasti akan menghasilkan ilmu yang banyak barokah dan manfaat. Karena Allah sendiri, Nabi sendiri, agama sendiri tidak akan pernah bohong kepada kita semua. Maka dari itu kembali lagi saya mantapkan dan saya ingatkan, kalau kita kepengen perubahan, kita harus mau menjalani, kita harus mau jalan di jalannya perubahan itu sendiri. Contohnya hal ilmu yang banyak barokah manfaat. Mungkin yang sudah mendengarkan video dari kami, entah itu dari golongan santri atau kiai atau masyarakat umum, itu bisa sedikit mencari pengetahuan dalam hal tersebut. Karena saya katakan, apapun yang sudah ditulis dalam Al-Quran atau Al-Hadis itu pasti semuanya benar dan tidak akan bohong. Dan sedikit tambahan dari kami untuk memantapkan hal ngaji atau hal mondok, untuk mendapatkan ilmu yang banyak barokah dan manfaat. Kita ambil dari cerita beliau Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau pernah mempunyai santri. Dia pernah dipasarin santri oleh seorang ibu yang tujuannya yaitu untuk tholabul ilmi, untuk suluk, untuk thariqah. Intinya untuk belajar ilmu-ilmu yang sudah ada pada beliau panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam beberapa waktu atau bulan, sang ibu menjenguk putranya yang sedang mondok bersama di pondoknya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Waktu beliau nyampe ke pondoknya, beliau kaget. Sang ibu ini kaget karena melihat anaknya yang waktu pertama dipasrahkan itu masih badannya seger, gemuk, badannya masih bersih. Tapi berapa bulan
Sesudah di pondokan, badannya kurus, rambutnya berdiri semua, matanya pucat dan sebagainya. Terus sang ibu karena prihatin dengan anaknya, sowan menemui beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sang ibu tambah kaget lagi karena waktu melihat anaknya makan roti garing atau roti bekas masuk dalamnya Kanjeng Syekh, beliau sedang dahar ringkung. Maka sang ibu bertanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa anak saya makannya cuma roti garing, sedangkan beliau sedang panjenengan makan ingkung?" Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menjawab, tapi dia kemudian mengumulkan tulang-tulang dari ingkung tersebut yang dagingnya sudah dimakan. Beliau berdoa mengatakan, "Umi idillahi wa yaramin." Hei Balung, berdirilah engkau. Kemudian balung tersebut membentuk, berdiri dengan sempurna, membentuk jago atau ayam. Beliau baru mengatakan kepada sang ibu, "Idza sarabnuki hakaza falyakul masya'ah." Nanti kalau anakmu sudah jadi kayaku, terserah mau makan apa. Di sini bisa kita ambil kesimpulan, orang ngaji, orang mengikuti guru, ikut kiai, itu harus tahu batasan-batasannya. Beliau mengatakan hal makanan, kalau anakmu sudah menjadi kayak saya, terserah mau makan apa. Dalam pesantren, dalam kita hal ngaji, insya Allah bisa cepat mendapatkan ilmu yang banyak, barokah manfaat, selain menjalankan 6 syarat yang sudah saya terangkan. Kita di pesantren jangan sampai menyamai dengan guru-guru kita dalam hal apapun, dalam hal makanan, dalam hal berpakaian, dalam hal perkataan, semuanya jangan sampai menyamai dengan guru-guru kita. Karena beliau Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Idza sarabnuki hakadza falyakul masya'ah." Kalau anakmu sudah menjadi kayak saya, terserah mau kayak apa, mau makan apa dan sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, kita sebagai umat Islam, yang pertama harus menyadari kewajiban thalabul ilmi, dan supaya kita tidak tergolong orang yang merugi, orang yang ketun, orang selalu kajogan. Kita harus benar-benar mengetahui menggunakan kesempatan yang ada selama kita thalabul ilmi. Mau tidak mau, kalaupun hasil ilmu yang banyak barokah manfaat, harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.